Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan Tuhan akan menyapa kita pada perayaan ini dari firman-Nya yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila dikatakan naik, kira-kira apa yang terbersit di hati kita ya? Bila naik kelas, naik tingkat, naik jabatan, naik gaji, apalagi naik pelaminan atau menikah, itu pasti menggembirakan, bukan? Tetapi bila dikatakan harga-harga naik, apalagi sembako seperti sekarang ini, pasti kita mengeluh, bukan? Apalagi bila disebut naik pitam, naik kolesterol, naik tensi, itu sangat berbahaya, bukan? Saudaraku, hari ini kita merayakan kenaikan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau ini pasti berita gembira. Memang perayaan kenaikan ini tidak semeriah perayaan Paskah atau Natal. Padahal sangat menentukan dan sangat relevan di setiap waktu. Mengapa? Karena bila kita baca di Yohanes 16 ayat 7, Yesus mengatakan, "Lebih berguna bagimu jika aku pergi. It is for your good." Artinya, kenaikan Yesus itu sangat berguna, memberi kita banyak manfaat. Mari kita lihat itu di nats ini. Pertama, sesudah 40 hari dari hari kebangkitannya, Yesus naik ke sorga. Mengapa harus 40 hari? Mengapa tidak langsung sesudah bangkit lalu naik ke sorga? Saudaraku, alasan yang pertama yaitu untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena sesudah bangkit dari mati, Yesus menampakkan dirinya sedikitnya di 10 kali kesempatan kepada banyak orang. Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi orang yang menyangkal kebangkitannya. Dan alasan yang kedua, selama 40 hari itulah Yesus memberdayakan, melatih, membina murid-muridnya agar mereka benar-benar siap untuk memangku tugas yang akan diembankan kepada mereka bila Yesus sudah naik ke sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga karena dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya selama di dunia ini. Keselamatan telah disediakannya bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Injil kerajaan Allah sudah diberitakan. Bagi dunia sudah disediakannya firman yang berisikan pengajaran-pengajarannya. Hanya satu lagi tugas yang akan diselesaikannya, yaitu menghakimi seluruh dunia kelak, yaitu pada hari kedatangannya yang kedua kali. Itu yang kedua. Dan manfaat yang ketiga,
Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah untuk menyediakan tempat di kehidupan kekal bagi siapa saja yang mau percaya, yang mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itulah yang paling kita syukuri hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus menjamin bahwa bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, pasti bagi kita telah tersedia tempat di sorga. Dan itulah tujuan akhir hidup kita. Itulah yang kita tunggu-tunggu dan yang kita rindukan, yaitu tempat terindah bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Luar biasa, bukan? Tidak ada agama, tidak ada juru selamat manapun yang mampu memberi jaminan dan kepastian seperti itu. Karena itulah saudaraku, seharusnya sukacita kita meluap-luap merayakan hari kenaikan ini. Dan Tuhan Yesuslah yang paling pasti bisa membawa kita ke sorga. Mengapa bisa Dia yang paling pasti? Saya berikan ilustrasi yang mungkin sudah pernah kita dengar. Ada seorang bapak datang dari Baligi mencari anaknya yang tinggal di Cibubur. Dia naik bis dan tiba di terminal Kampung Rambutan. Lalu dia bertanya kepada seorang anak muda, "Nak, saya mau ke rumah anakku di Cibubur, bisa tolong saya?" Oh, si anak muda itu mengatakan, "Oh ya Pak, kata orang ke sana bisa naik angkot nomor 21. Lalu si bapak itu tanya, "Jadi kamu belum pernah ke sana?" "Oh, belum pernah Pak, tetapi hanya kata orang saja." Lalu si bapak ketemu dengan seorang ibu dan meminta tolong lagi. Si ibu bilang, "Iya Pak, naik angkot yang itu saja, yang warna merah tua, nanti berhenti di depan Plaza Cibubur." Si bapak tanya, "Ibu belum pernah ke sana?" "Oh, belum, tetapi adik saya tinggal di sana." Lalu kemudian si bapak itu ketemu dengan seorang kakek dan meminta tolong. Si kakek itu langsung bilang, "Siapa nama anakmu, Pak?" "Oh, namanya Pendeta Estepisian." "Oh, itu orangnya yang putih-putih ya, yang istrinya buru pardede ya." "Kok Bapak tahu?" kata si bapak itu. "Ya, saya pasti tahu, kenal benar, karena saya ketua RT di sana." Lalu sekarang saudaraku, siapakah yang akan diikuti si bapak itu? Bila dia ikuti saran si anak muda atau saran si ibu, dia belum pasti tiba di Cibubur, bahkan mungkin dia akan tersesat. Lalu siapa yang akan diikutinya? Pasti si kakek itu, bukan? Mengapa? Karena si kakek itu berasal dan tinggal di Cibubur, pasti tidak kesasar, tidak akan lilu, bukan? Lalu sekarang saudaraku, bila saudara ingin masuk ke sorga, siapa yang akan saudara ikuti? Apakah mereka yang hanya bisa menunjukkan jalan ke sorga? Atau mereka yang hanya tahu banyak dan bisa menerangkan panjang lebar tentang sorga? Siapa yang akan saudara ikuti? Bukankah Dia yang datang dari sorga? Bukankah Dia pemilik sorga yang sudah kembali ke sorga dan akan datang menjemput orang percaya untuk masuk sorga? Siapa Dia? Itulah Yesus. Dan itulah yang dipastikan oleh hari kenaikan ini bagi kita. Bila kita percaya, pasti kita sudah memperoleh keampunan dosa. Pasti sudah ada tempat kita di sorga. Dan bagi kita sudah pasti siapa yang bisa membawa kita pasti masuk sorga, yaitu Yesus Kristus. Yang menjadi persoalan sekarang, saudaraku, adalah masih pernahkah kita membayangkan keindahan sorga itu? Masih adakah kerinduan di dalam diri kita agar kita segera masuk dan menikmati indahnya sorga itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sana selama-lamanya? Masih adakah hati yang terus memikirkan hal-hal yang di sorga? Saudaraku, semoga dengan perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini,
Kita semua memiliki kerinduan untuk masuk surga. Dan terutama kita memiliki kepastian iman bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan dibawanya memasuki surganya. Sehingga kita semua yang percaya kelak akan bertemu di sana. Tetapi masih ada yang berikut, saudaraku. Hal yang sangat penting bagi kita. Beberapa saat sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberi amanat agung kepada murid-murid dan kepada seluruh orang percaya sepanjang abad dengan mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sama dengan amanat agung di Matius 28 ayat 19 hingga 20, juga di Lukas 24 ayat 47 hingga 48, dan di Markus 16 ayat 15 dan seterusnya. Karena itulah di ayat 10 hingga ayat 11, ketika Yesus terangkat ke sorga dan murid-murid terus menatap ke langit, maka tiba-tiba berdirilah dua orang berbaju putih, utusan sorgawi, mengatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan menatap ke langit? Mereka ditegur. Mereka ditegur jangan berlama-lama mengagumi kenaikan itu. Tetapi mereka diingatkan, ingatlah tugasmu. Arahkanlah sekarang pandanganmu ke dunia yang harus menerima keselamatan tersebut. Murid-murid dan kita hari ini diingatkan bahwa kita harus memberitakan Injil keselamatan itu dimulai dari Yerusalem, yaitu yang terdekat dengan kita, kemudian meluas ke Yudea, ke Samaria, hingga ke ujung dunia. Saudaraku, mengapa ini perlu? Mengapa ini perlu? Utusan surgawi itu mengatakan, Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat 11b. Mengapa tadi? Karena Yesus akan datang kembali. Ngapain? Yaitu melakukan tugasnya yang terakhir, yaitu menghakimi semua orang dan menentukan apakah mereka layak memasuki hidup kekal di sorga bersama Bapa. Karena selama mereka hidup di dunia, mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan selalu mengandalkan Yesus dalam hidupnya hingga akhir hayatnya. Atau apakah mereka harus masuk ke neraka kekal karena hingga akhir hidupnya selama di dunia mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus? Saudaraku, bila kita sudah memiliki kepastian keselamatan, apakah kita mau makan sendiri? Apakah kita hanya mau menikmati indahnya sorga itu untuk diri kita sendiri? Pasti tidak, bukan? Karena itu saudaraku, mari ajaklah teman-teman yang lain supaya mereka ikut masuk sorga itu. Caranya, ya, beritakanlah Injil Kristus kepada mereka supaya mereka mau menerima dan mau percaya sehingga mereka selamat dan ikut menikmati indahnya sorga itu. Itulah tugas utama seluruh orang percaya, kecil, besar, tua, muda, pelayan gereja atau kaum awam, di kota atau di desa, orang kaya atau orang miskin, semua orang percaya yang kita sebut gereja ditempatkan di dunia ini dengan satu tugas utama, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang di semua tempat. Ingat saudaraku, masih ada 2 miliar orang lagi di dunia ini yang belum pernah mendengarkan Injil Kristus. Kasihan nanti kita. Bila mereka masuk di neraka, ingat, dari kitalah Tuhan akan meminta pertanggungjawaban tentang itu bila kita lalai memberitakan Injil kepada mereka. Karena itu saudaraku, mari ikutlah dalam gerakan Tuhan Yesus
Maulah memberi diri secara sukarela, dengan hati yang gembira, dengan tulus berkomitmen, dan berhati hamba mau menjadi pemberita Injil. Puji Tuhan, HKBP telah memilih hambanya, Bapak Pendeta Daniel Taruli Asih Harahap MTH, menjadi Kepala Bidang Marturia HKBP yang baru. Mari kita terus doakan beliau, agar Tuhan memberinya hikmat sorgawi, sehingga beliau dimampukan untuk menyadarkan, memotivasi, memampukan, dan menggerakkan semua ruas HKBP yang begitu besar untuk menjadi pekabar Injil. Agar melalui pekabaran Injil HKBP, semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus. Dan kami dari Yayasan BKS Marturia, saudaraku, bersedia menjadi alat di tangan Tuhan untuk membantu dan memperlengkapi siapa saja yang ingin menjadi pemberita Injil dengan metode yang sudah lama digunakan, yaitu metode penginjilan melalui persahabatan. Mari saudaraku, berilah dirimu, semuanya kita memberi diri untuk diberdayakan, untuk diperlengkapi menjadi penginjil-penginjil yang handal, yang berkomitmen. Kita tidak harus pergi ke daerah atau ke kota atau ke pulau atau ke negara lain. Tetapi mulailah dengan persahabatan dengan orang di sekitarmu, tetanggamu, teman sekantormu, atau teman sehobimu. Dengan menjalin persahabatan, setelah mereka menjadi sahabat kita, maka kita akan mudah memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Itulah tugas kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi saudaraku, kita tidak boleh melakukan penginjilan dengan semau gue kita, tidak. Mari kita lihat di ayat 4 dan ayat 8. Yesus mengatakan harus menunggu turunnya Roh Kudus. Apa artinya? Harus Roh Kudus yang menggerakkan supaya kita bisa seperti rasul-rasul yang di awalnya tidak bisa apa-apa. Yang di awalnya adalah penakut, tidak pandai berkata-kata. Tetapi setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka menjadi berani, berkuasa, dan pintar berkata-kata. Supaya kita bisa menjadi penginjil yang handal, kita harus meminta campur tangan dan kehadiran Roh Kudus, dan memberi diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan selanjutnya, Roh Kudus itulah yang akan membuat kita berani, membuat kita mampu berkata-kata dan berkuasa. Saudaraku, agar tugas ini semakin mudah, bisa cepat dan berhasil guna kita lakukan, di situ diperlukan kesehatian. Tidak jarang energi huria terkuras oleh persoalan internal. Karena itu saudaraku, mari kenakanlah kasih Kristus. Teladanilah karakter Kristus yang rendah hati, sehingga kita bisa membangun kesehatian. Dengan kesehatian itulah kita lebih mudah dan berhasil melakukan tugas penginjilan ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di sorga, Allah yang maha kuasa dan maha mulia, kami bersuka cita hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena dengan kenaikannya itu kami diyakinkan bahwa bila kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami pasti dibawanya kelak memasuki sorgamu pada hari kedatangannya kedua kali. Ya Tuhan, biarlah dengan perayaan ini hati kami selalu tertuju ke sorga, semakin merindukan nikmatnya bersamamu selama-lamanya di sana. Sehingga kami terus-menerus berusaha hidup kudus dan tak bercacat selama kami hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan, kuatkanlah kami dan seluruh orang Kristen di seluruh dunia ini, agar kami semakin gencar, semakin bersemangat, dan semakin handal memberitakan Injil-Mu ke semua orang, agar semua diselamatkan. Berilah kuasa-Mu kepada semua pimpinan gereja di semua aras, agar mereka mampu mengobarkan semangat semua ruas-Mu, semua warganya untuk menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal.
Berkatilah semua badan-badan atau lembaga yang mengutus para misionaris. Dan berkatilah seluruh usaha pekabaran Injil yang dilakukan baik oleh kaum awam, terutama oleh para misionaris, agar secepatnya dunia ini dimenangkan untuk Tuhan Yesus dan semuanya menjadi selamat. Dan gerakkanlah hati kami untuk terus mendukung dalam doa, mendukung secara finansial, mendukung dengan segenap potensi yang kami miliki. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji dan dimuliakanlah serta diagungkanlah namamu kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.